warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Alhamdulillah, hari ini Bu Irma dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat. Semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan yang sama ya. Baik, agar Allah memudahkan kegiatan kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hidup hemat. Sebelum memulai dan supaya lebih bersemangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa ikuti Bu Guru dengan irama lagu Mari Menabung. Yo kawan yo, hidup hemat, jauhkan yo sikap boros. Sisihkanlah uang jajanmu, lama-lama terkumpul ratusan ribu. Yo hidup hemat, jauhkan yo sikap boros. Sisihkanlah uang jajanmu, lama-lama terkumpul ratusan ribu. Sudah semakin semangat ya? Nah, teman-teman, hemat artinya menggunakan sesuatu dengan secukupnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Hemat bukan berarti pelit atau miskin, tetapi hemat merupakan sikap terpuji dan bijak dalam menggunakan sesuatu. Kebalikan dari sikap hemat adalah boros. Seperti peribahasa mengatakan bahwa hemat pangkal kaya, rajin akan pandai. Nah, apakah teman-teman memahami makna dari peribahasa tersebut? Ya, hemat pangkal kaya artinya orang yang berhemat akan kaya. Jika kita kaya, kita bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Kemudian, rajin pangkal pandai. Artinya, orang yang rajin akan pandai. Nah, teman-teman, menghemat banyak sekali manfaatnya. Hemat tidak hanya untuk menghemat uang ya teman-teman, tetapi bisa kita lakukan dengan hemat lainnya. Misalnya hemat waktu, hemat listrik, hemat air, dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama adalah tentang hemat uang. Hemat uang berarti membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, bukan pula bersikap kikir. Uang jajan sebaiknya jangan dihabiskan. Sisihkan uang jajan untuk ditabung dan diinfakkan sebagai amal kebaikan. Selanjutnya, mari kita simak contoh cerita di bawah ini. Naila, murid kelas 2 SDIT Fitrah Hania. Naila setiap hari membawa bekal ke sekolah. Walaupun setiap hari Naila dibeli uang saku oleh ayahnya, tetapi Naila tidak mau menjajankan uang sakunya. Uang saku Naila sebagian ditabung dan juga disisihkan untuk berinfak. Naila menabung di celengan yang pernah dibuatnya bersama teman-teman di sekolah. Nah, Bu Guru yakin teman-teman juga adalah anak yang baik
yang bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabungkan dan diinfakkan. Dan yang kedua adalah hemat waktu. Hemat waktu bisa dikaitkan dengan disiplin menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk belajar disiplin adalah dengan membuat jadwal. Kita pernah juga ya membuat jadwal rutin keseharian kita dalam bentuk tabel. Nah, itu bagus teman-teman. Supaya kegiatan kita terarah dan bisa berlangsung dengan baik. Kita harus bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Jangan dibiasakan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, seperti terlalu lama bermain game atau menonton televisi, karena hal tersebut bisa membuang banyak waktu. Dengan menghemat waktu, kita bisa melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat, teman-teman. Yang ketiga adalah menghemat listrik. Nah, listrik ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang memanfaatkan listrik dan membutuhkannya. Listrik dipergunakan sebagai sumber penerangan dan sebagai perangkat untuk bisa menyalakan alat-alat elektronik. Misalnya untuk menyalakan lampu, kipas angin, dan juga AC. Kita memerlukan listrik. Untuk mempergunakan listrik, kita juga harus membayar, teman-teman. Membayar sesuai besarnya listrik yang digunakan. Oleh karena itu, hematlah memakai listrik. Pergunakan listrik seperlunya saja ya. Contoh sikap menghemat listrik diantaranya yaitu mematikan lampu jika sudah tidak diperlukan, mematikan kipas angin atau AC apabila sudah tidak digunakan. Banyak lagi ya contoh sikap dalam menghemat listrik. Dan yang terakhir adalah hemat air. Teman-teman, kita tahu ya bahwa semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air, manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak akan dapat hidup. Air adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, untuk mandi, dan juga memasak. Agar air selalu tersedia, kita harus hemat menggunakannya. Berikut adalah contoh sikap menghemat air. Kita harus mematikan air jika tidak digunakan. Jangan terlalu sering bermain menggunakan air. Gunakan air dengan bijak, secukupnya saja jika diperlukan. Tutup keran air apabila sudah tidak digunakan agar tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang hidup hemat. Semoga kita bisa melaksanakan pola hidup hemat dan disiplin waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, supaya semakin ingat tentang pembelajaran hemat, Bu Guru akan menyampaikan pesan dari sebuah lagu. Wah, kita bernyanyi lagi ya dengan irama lagu Balonku. Teman-teman bisa ikuti ya. Ayo kawan berhemat, hemat dalam segala hal. Uang, air, waktu, dan listrik. Jangan hemat yang lain. Hemat sikap yang baik. Hey, biasakan sejak kecil. Hidup kita akan senang. Ayah ibu juga kan bangga. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.